lebih baik lah pelaksanaan PPDB ini kita laksanakan secara transparan. Kita mencoba memang berkeadilan, jujur, dan akuntabel. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Filosofi kami Ibu dan Bapak telah berhadir bersama kita untuk sesi kali ini. Ada Ibu Evi Susanti, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Bu Evi, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ibu, ini berkaitan dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ya. Ada beberapa hal yang sangat penting yang diamanahkan oleh Permendikbud tersebut. Yang utamanya adalah bagaimana proporsi zonasi dan pengaturan PPDB yang lebih efektif pastinya. Bu Evi, kami ingin sekali mendengarkan cerita bagaimana sistem zonasi ini berjalan di Kota Banda Aceh selama ini. Baik, alhamdulillah sebelum diterbitkannya Permendikbud nomor 1 tahun 2021, Kota Banda Aceh memang sudah membangun sistem PPDB ini berdasarkan zonasi sebenarnya, tapi waktu itu kita memang tidak menggunakan istilah zonasi begitu. Jadi kita sudah mengatur agar masyarakat Kota Banda Aceh itu tidak hanya terkonsentrasi kepada satu atau beberapa sekolah saja. Jadi untuk jenjang SD itu kita buat sistem gugus pada waktu itu ya. Jadi mulai tahun 2019 yang online murni itu kita sudah laksanakan. Walaupun sistem PPDB digital kita sudah mulai dari tahun 2013 bahkan sudah mulai dengan sistem digital. Nah, jadi 2019 kita online murni, di mana yang SD pada waktu itu sistem zonasinya kita berdasarkan gugus. Jadi masyarakat yang berada pada lingkup gugus tertentu di wilayah itu maka anaknya hanya bersekolah pilihannya di antara sekolah-sekolah yang berada pada gugus tersebut, seperti itu. Kalau yang SMP sendiri memang sudah kita bagi per sistem wilayah domisili pada saat 2019 itu. Nah, jadi terbitnya Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan sekali sebenarnya bagi Kota Banda Aceh, karena sistem kita sudah jalan. Walaupun pada waktu itu ada plus minus, tetap ada beberapa yang menjadi pertanyaan daripada masyarakat. Namun karena kita sudah mensosialisasikan, kita sudah edukasi, kita beritahu kepada masyarakat jauh sebelum pelaksanaan PPDB, sehingga banyak masyarakat itu memang sudah siap atau menerima dengan sistem yang kita jalankan. Nah, tambah lagi pada saat diterbitkannya Permendikbud ini, langsung yang SD pun ikut jadi seperti yang jenjang SMP. Kita membagi zonasi berdasarkan wilayah tempat tinggal, karena memang ini adalah amanah sebuah regulasi dari pemerintah pusat yang harus kita sahuti. Nah, jadi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Kalaupun ada komplain di sana sini, tapi tetap bisa kami berikan solusi terbaik kepada masyarakat pada awal-awal pelaksanaan sistem zonasi ini, yang insya Allah tidak menjadi gejolak yang sangat berarti sebagaimana yang terjadi pada daerah-daerah lain pada waktu pertama sekali diterapkannya PPDB sistem zonasi. Bisa dimaklumi sebenarnya ya Bu Evi ya, ketika sebuah kebijakan baru harus kita jalankan, biasanya memang ada pro dan kontra pada saat itu. Boleh ceritakan ke kami Bu Evi, kira-kira ada cerita apa ya pada saat itu, mungkin tantangan ketika dua hal ini ya, zonasi sekaligus dengan pendaftaran online-nya. Apa tantangannya pada saat itu? Jadi kan dulu sekolah-sekolah favorit lah kita katakan, yang difavoritkan oleh masyarakat sebenarnya, karena pemerintah juga dengan berjalannya waktu sudah menghapus sistem sekolah unggul kan. Jadi tapi masyarakat itu kan tidak bisa kita rubah mindset dengan paradigma mereka. Jadi kalau bagi masyarakat sekitar yang tadinya tidak punya akses untuk masuk pada sekolah dalam tanda kutip yang diunggulkan, karena dulunya masuk harus sistem seleksi akademis, ada ujiannya begitu. Jadi dari
gampung-gampung lain, kecamatan lain banyak keterima, tetapi penduduk wilayah sekitar malah tidak punya akses. Nah, sistem zonasi ini kami justru diuntungkan, dilindungi sendiri oleh masyarakat yang berada di sekitar, dari sekolah-sekolah yang difavoritkan itu. Jadi ya, artinya wah, untung nih ada sistem zonasi yang tadinya kita berat untuk masuk ke SMP tertentu atau SD tertentu. Nah, sekarang semua sudah bisa diakomodir. akses. Tidak ada lagi istilahnya pada SMP tertentu atau SD tertentu hanya anak-anak yang berprestasi, anak-anak unggul yang bersekolah di sana, sementara yang merasa mereka tidak beruntung itu harus tersisi ke sekolah yang lain. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah seperti biasa, yang dari kecamatan atau gampung-gampung yang tidak masuk dalam zona sekolah tersebut, kan kalau tidak punya prestasi yang khusus kan tidak mungkin lagi bisa masuk di dalam jalur zonasi. Ya, dari unsur-unsur mereka yang merasa ini merugikan bagi mereka. Tapi begitu kita berikan pemahaman, ya alhamdulillah, karena kita kan berpegangnya kepada regulasi yang tinggi ya, jadi itu menguntungkan. Artinya Banda Aceh berbuat bukan kebijakan semata-mata dari kita, karena ini sudah diatur secara nasional. Ya kalau mau digugat silakan menggugat regulasi yang lebih tinggi, kan demikian. Jadi Banda Aceh selalu setiap ada kebijakan dari pemerintah pusat itu kita selalu menyahuti dan langsung melaksanakan. Jadi inilah yang kami coba terus untuk bisa dan mengakomodir. Dan terlihatnya juga ini ya Bu Evi ya, selama ini berjalannya smooth gitu ya, berjalannya mungkin karena ini sudah berjalan bahkan sebelum tahun 2021. Jadi masyarakat terlihatnya sudah teredukasi dengan itu. Jadi seperti Bu Evi sampaikan tadi, terbitnya Permendikbud ini ternyata tidak memberi sesuatu yang membuat gejolak dan sebagainya. Jadi kata kuncinya mengedukasi masyarakat ya Bu Evi ya, itu luar biasa sekali. Lalu Bu Evi, siapa ini yang terlibat untuk membentuk sistem yang bahkan ini terinspirasi dari banyak hal tentunya, bahkan sebelum tahun 2021 dengan tadi gugus, dengan mengedepankan wilayah anak-anak di wilayah yang tepat ya di sekolah pada jenjang berikutnya tadi yang Ibu sampaikan. Siapa nih yang terlibat untuk membangun sistem ini begitu banyak pembelajaran sampai begitu berhasil di saat ini? Baik, yang pertama tentu dukungan penuh dari kepala daerah beserta jajaran, kemudian unsur legislatif dalam hal ini adalah DPRK, kemudian Forkopimda, itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami gitu. Kemudian untuk secara teknisnya kita memang menjalin kerjasama dengan Disduk Capil, dengan Diskominfotik, kemudian MPD, kemudian juga dinas-dinas lain seperti Satpol PP dan WH begitu ya. Kemudian tentang wilayah-wilayah tadi ini juga pembagian, gampung ini zonanya di mana-mana gitu ya, untuk bisa maksud saya sekolah ini mencakup gampung apa saja, itu kami memang menggandeng dari bagian organisasi juga, kemudian dari Disduk Capil juga, sehingga tidak ada gampung yang terlewatkan. Itu benar-benar tersisir satu persatu, termasuk jarak gitu ya. Jadi pihak Diskominfotik sangat membantu Bu untuk ini, sehingga bisa terpetakan zonasi berdasarkan wilayah itu, yang pembobotannya kami berikan pun tidak menimbulkan adanya komplain dari masyarakat. Karena sangat transparan sepertinya ya Bu Evi. Jadi data, saya bisa melihat di sini bahwa ada poin penting di sini. Data mengenai siswa di sekitar wilayah tersebut itu sangat penting ya Bu Evi. Tadi Ibu menyampaikan bahwa kita tahu betul bagaimana jarak tempuh ya anak tersebut ke sekolah terdekat, dan luar biasa tadi Bu Evi juga menyampaikan bagaimana tidak ada komplain karena begitu informasi ini tersampaikan ke masyarakat dengan sangat terbuka ya Bu Evi. Ada komplain tapi sedikit lah, minimal sekali ya. Ya, itu bagus sekali Bu Evi, dan ini kami ingin mendengar cerita lebih spesifik ini. Apa yang cerita baik yang Bu Evi sudah tentunya sudah berjalan-jalan ke sekolah maupun ke orang tua. Apa cerita baik yang mereka sampaikan dan manfaat yang betul-betul mereka rasakan dari sistem ini? Baik, jadi PPDB online ini
kami rasakan berdasarkan feedback dari user itu, dalam hal ini tentunya masyarakat gitu ya, dan stakeholder kita, memang lebih baik lah pelaksanaan PPDB ini kita laksanakan secara daring daripada secara manual. Yang pertama, transparan. Yang kedua, kita mencoba memang berkeadilan, kemudian jujur dan akuntabel, jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, jadi filosofi kami awalnya sekali kenapa kita bangun PPDB sistem digital sampai akhirnya menjadi daring murni, kami benar-benar ingin memudahkan masyarakat, gitu, memudahkan masyarakat, kemudian meminimalisir intervensi, ini paling penting, gitu ya, meminimalisir intervensi. Kemudian yang ketiga, bagaimana program ini bisa membuktikan kita kerja secara berintegritas, gitu. Jadi tidak ada main mata di sana sini atau kita katakanlah nanti kepentingan-kepentingan dari orang-orang tertentu di satuan pendidikan yang tidak berkeadilan kepada masyarakat. Nah, jadi setiap tahun testimoni yang kami terima dari masyarakat adalah mereka merasa sangat dimudahkan, gitu, dimudahkan dengan sistem yang kita bangun. Kalau dulu sebelum daring murni, orang tua tetap datang ke sekolah. Lalu proses registrasinya dibantu oleh kita, oleh tim yang dibentuk di sekolah. Jadi belum langsung menggunakan Android gitu ya. Jadi tetap datang, tetapi dibangun sistemnya. Begitu daring murni, semua jenis perangkat itu harus bisa diterima oleh aplikasi kami. Itu apapun. Jadi memang sedetail itu kita bangun sistem aplikasi. Jangan sampai nanti kalau iPhone nggak bisa, kalau yang jenis ini bisa, itu tidak. Jadi semua jenis itu bisa diakomodir. Jadi sangat efektif, efisien. Kemudian waktunya bisa menjadi lebih singkat. Kami hanya melaksanakan PPDB itu registrasi hanya 3 hari, verifikasi hanya 3 hari, sehingga 1 minggu total PPDB selesai. Langsung bisa kita umumkan hasilnya. Pada hari ini pengumuman hasil seleksi, besok mereka sudah bisa daftar ulang di sekolah yang sudah menerima mereka. Kemudian pembiayaan juga menjadi lebih irit kan, Bu. Betul. Dari sisi paperless juga ini kita, artinya kita menyahuti juga program lingkungan gitu kan, karena tidak ada lagi map yang jadi ramah lingkungan ya, tidak ada kertas bertumpuk di sekolah, terus pihak sekolah juga tidak capek harus melihat semuanya secara manual karena semua tersistem seperti itu. Dan sangat akuntabel, jadi dari tahun lalu ke tahun sekarang juga data anak ada. Sampai anak melanjutkan ke jenjang berikutnya juga bisa terpakai ya Bu Evi. Itu luar biasa. Saya mendapatkan kata kunci dari PPDB yang baik ini: cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Itu 4 kata kunci tadi semuanya dapat ini dari cerita Kota Banda Aceh nih Bu Evi. Bu Evi, dari tadi kalau saya lihat minimal sekali komplain dari masyarakat. Bagaimana Kota Banda Aceh mengatasi satu komplain yang biasanya terjadi? Tidak mau masuk ke satu sekolah karena kualitasnya kurang baik daripada sekolah yang ingin orang tua tuju. Bagaimana Kota Banda Aceh mengatasi ini? Jadi memang tidak bisa kita hindari, Bu Herlina, tetap ada masyarakat yang bagaimanapun sistem yang kita bangun, mereka tetap kekeh bagaimana anaknya harus bisa bersekolah pada sekolah tertentu yang beliau pilih. Nah, itu biasanya akan datang kepada kami gitu, dan kami tetap melayani dengan baik siapapun. Kita tidak ada melihat mereka siapa gitu ya, tetap kita layani. Nah, pada saat mereka mencurahkan seperti apa permasalahan, kenapa harus bersekolah di sini, maka kita juga mengedukasi kembali, kan demikian. Lalu kita kasih data, ini Pak, ini Bu, kita buka sama-sama aplikasi di depan mereka, kasih tunjuk kepada kita kalau masuk anak bapak atau anak ibu, siapa yang harus saya buang, misalnya seperti itu, karena ini daya tampungnya memang sekian, demikian ya. Jadi dan kami setiap di hari pengumuman tuh akan terlihat
sekolah mana yang sudah menetapkan kuota sekian tapi tidak terpenuhi semuanya karena pendaftar pada sekolah tersebut memang minim. Minimnya bukan karena tidak difavoritkan, tapi masyarakat sekitar usia sekolah itu memang rendah misalnya. Maka kita akan mencoba untuk memberikan opsi, boleh nggak ditempatkan di sekolah ini, walaupun seandainya misalnya tempat yang tadi diumumkan anak tersebut lulus, orang tuanya tidak bisa terima. Tapi pada sekolah yang dia tuju, daya tampungnya masih ada, gitu. Jadi kita arahkan ke sana. Kemudian ada lagi kasus-kasus yang orang tua terlambat registrasi, tak sampai informasi kepada mereka sehingga tidak ikut nih di dalam sistem PPDB online. PPDB tersebut udah lewat gitu. Nah ini semuanya kita akomodir. Tetapi kami tetap memberikan tenggang waktu kepada mereka. Nanti semua ini akan kami beresin istilahnya, tunggu selesai proses daftar ulang sekolah, Bu. Nah, tapi jaminan dari kami bahwasanya mereka itu tetap terselesaikan selesai dan tetap bersekolah anak-anaknya. Satu lagi nih Bu Evi, ada ceritanya ini di Kota Banda Aceh yang sampai ke kami. Bagaimana Kota Banda Aceh menjaminkan bahwa semua sekolah akan sama baiknya sehingga komplain tadi yang sedikit komplain tadi dari masyarakat tidak mau datang ke sekolah ini karena ada sekolah lebih baik di sana. Bu Evi dan tim Dinas Pendidikan menempatkan guru penggerak. Ini bagaimana ceritanya Bu Evi? Iya. Jadi kami alhamdulillah Bu Herlina punya seorang pimpinan kepala dinas yang memang beliau tuh total ya untuk pendidikan gitu. Jadi punya komitmen yang tinggi. Selagi dipercaya ingin benar-benar memperbaiki mutu pendidikan di Kota Banda Aceh. Pertama yang bisa saya lihat secara pribadi beliau dulu nih sebagai pimpinan tertinggi kami di institusi, tiada hari tidak belusukan ke sekolah. Apakah itu di hari Senin sampai dengan Jumat sebelum nyampe ke kantor, pagi-pagi sudah keluar dari sudah sampai mereka ke sekolah dulu. Jalan dulu ke sekolah, nanti jam 8 baru beliau sampai di kantor. Di tengah-tengah kesibukan nanti beliau sempatkan juga ada sekolah yang beliau kunjungi. Terlebih lagi kalau hari Sabtu itu beliau jarang sekali off, jadi tetap belusukan sekolah. Jadi yang pertama kami terus dari sisi sarana prasarana kami benahi itu sekolah. Kami kawal pengisian dapodik untuk bantuan-bantuan DAK. Jadi ini sebagai contoh SD 67 di Lamlagang, semua masyarakat ingin ke sana. Padahal ada SD 63 tuh pengimbang. Jadi tahun ini alhamdulillah sekolahnya sudah bagus. Yang tadinya bangunannya tidak layak, semuanya dirubuhkan menjadi bangunan yang baru. Termasuk sekolah-sekolah yang lain juga demikian. Nah kemudian dari sisi mutu guru, terus pelatihan demi pelatihan, kemudian pendampingan untuk aktif di dalam kegiatan pelatihan mandiri yaitu PMM. Ini pressure-nya Pak Kadis terhadap kepala sekolah sangat kuat ini. Meminta komitmen kepala sekolah mengawal guru-guru untuk aktif di PMM. Kemudian setiap dibukanya seleksi guru penggerak, ini selalu didorong. Masalah lulus dengan tidak lulus itu kan kembali ke ya, tapi semuanya diwajibkan untuk jika sudah memenuhi syarat administrasi wajib ikut. Seperti itu agar kita punya banyak guru-guru yang berkualitas. Jadi karena siswa tidak lagi dijadikan input, memang betul-betul sekarang semuanya itu tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Nah kemudian apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, ini terus kami sahutin di Banda Aceh seperti itu. Pelaksanaan pasti ada lebih kurang begitu, dan ada masalah cepat dengan lambat. Selalu ada begitu, tantangannya. Pasti ada tantangannya begitu. Tapi komitmen kami adalah bagaimana setiap ada program baru Banda Aceh harus jalan. Ada program baru Banda Aceh harus jalan. Jadi inilah bentuk-bentuk upaya dari kami bagaimana jangan ada lagi sampai istilah sekolah kota, sekolah pinggiran, sekolah besar, sekolah kecil, sekolah unggul, sekolah tidak unggul jadinya. Iya, kecil boleh saja kecil, tetapi mereka tetap harus bisa punya mutu yang setara dengan sekolah-sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat. Jadi inilah pelan-pelan terus upaya yang kami lakukan agar masyarakat itu
tidak pernah lagi merasa waduh kalau dibawa ke sana anaknya nanti anaknya jadi apa karena sekolah itu begini gitu. Jadi upaya dari kami terus untuk memperbaiki, termasuk guru-guru penggerak, dan mulai nih sekarang menempatkan guru-guru penggerak menjadi kepala sekolah pada satuan-satuan pendidikan yang menurut kami perlu percepatan untuk peningkatan kualitasnya. Luar biasa ini Bu Evi. Satu kata kunci dari penjelasan Bu Evi tadi adalah merawat kualitas dari semua sekolah kita. Jadi tentunya sangat meminimalisir komplain dari masyarakat dan mengedukasi masyarakat kita bahwa semua sekolah sama berkualitasnya. Tentunya itu upaya yang luar biasa dari tim Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Bu Evi, ini untuk teman-teman di kabupaten kota ini, tim PBDB di 22 kabupaten kota yang lain, Bu Evi, ada yang ingin disampaikan apa nih kata kunci yang akan membuat mereka mungkin lebih mengefektifkan lagi proses PBDB di sana? Baik, pesan kami ya, ini juga apa yang kami sampaikan adalah yang kami ikhtiarkan selama ini. Jangan pernah takut berubah, jangan pernah takut berbuat, dan tetaplah keberpihakan kita kepada masyarakat tinggi. Jadi karena kita berkecimpung di dunia pendidikan, dari kita untuk masyarakat, kita adalah pelayan daripada masyarakat. Jadi masyarakat itu butuh jaminan dan kenyamanan di dalam mendapatkan layanan pendidikan pada kabupaten kota di tempat mereka berdomisili. Oleh sebab itu jangan pernah takut kita untuk berubah, dan jangan pernah takut berbuat. Bangun terus komunikasi dan koordinasi dengan siapapun, dengan para stakeholder, supaya program-program kita terus mendapatkan berjalan dengan sangat baik seperti yang di Kota Banda Aceh saat ini. Bu Evi, terima kasih banyak Bu Evi. Ini kita sudah mendapatkan banyak cerita, Ibu dan Bapak semuanya, dari begitu banyak kisah perjalanan proses PBDB di Kota Banda Aceh. Ternyata ini tidak dibangun sehari. Ada banyak hal yang dibangun berlahan namun pasti, dan tentunya kolaborasi yang luar biasa dengan semua stakeholder. Ibu dan Bapak, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Evi Susanti, luar biasa ceritanya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk BPMP yang selalu support Kota Banda Aceh dengan dukungan yang sangat luar biasa, dan selalu dipromosikan ini di tingkat pusat ya, sehingga perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek terhadap kami di Kota Banda Aceh juga menjadi baik, insyaallah. Terima kasih Bu Evi. Berlina. Demikian Ibu dan Bapak rekan BPMP Provinsi Aceh untuk sesi bincang-bincang kita hari ini. Semoga menginspirasi untuk bagaimana kita terus membangun sistem PBDB yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program Merdeka Belajar, silakan Ibu dan Bapak kami tunggu di laman BPMP Provinsi Aceh, di kanal YouTube, dan di semua sosial media BPMP Provinsi Aceh. Mari kita belajar bersama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan. Ibu Bapak rekan BPMP Provinsi Aceh, kita tutup dengan pantun. Ayam jantan berkokok subuh, bunga kesuma wijaya harum di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain hari. Dari Aceh untuk Indonesia.